Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah luar biasa, nafas kehidupan, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar serta mendekat kepadanya. Semoga perjumpaan kita kali ini menjadi momen yang penuh makna. Sebuah pertemuan yang bukan hanya menyegarkan hati, tapi juga menjadi titik balik untuk memperbaiki diri. Saya doakan, semoga sahabat semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, umur yang penuh berkah, rezeki yang luas dan halal, dan hati yang lapang dalam menerima takdir Allah. Semoga setiap langkah kita mengarah pada kebaikan dan akhirnya ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang baik, pernahkah kita merasa sempitnya rezeki, beratnya beban hidup, dan banyaknya jalan yang terasa buntu? Tapi tahukah sahabat, ternyata solusi dari segala masalah itu bisa ditemukan dalam satu amalan yang sangat sederhana, istighfar. Istighfar bukan hanya sekadar permohonan ampun, tapi juga pembuka rezeki, penghapus dosa, dan penarik keberkahan. Hari ini, kita akan membahas dua bacaan istighfar yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dua amalan ringan ini bisa diamalkan hanya dalam hitungan menit setiap hari, namun dampaknya bisa mengubah hidup kita secara menyeluruh. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk sahabat bantu dakwah ini agar semakin luas manfaatnya. Silakan tekan tombol like, share, dan subscribe channel Cahaya Guru. Dan tuliskan juga doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah, kita akan sama-sama mendoakannya. Semoga semua hajat sahabat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terbaik. Amin. Bacaan pertama yang akan kita pelajari adalah Sayyidul Istighfar, yang disebut sebagai penghulu dari segala doa istighfar. Ini adalah amalan yang sangat istimewa karena siapapun yang membacanya dengan penuh keyakinan, kemudian meninggal pada hari itu, maka Rasulullah SAW menjamin ia sebagai ahli surga. Waktu terbaik untuk membaca Sayyidul Istighfar adalah setelah salat subuh, pagi hari, setelah salat asar, sore hari, antara subuh hingga maghrib, siang hari, antara maghrib hingga subuh, malam hari. Inilah lafaz lengkap Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastatoktu, auzubika min syari masonaktu, abu'u laka binimatika, alaya, wa abu'u bisambi fakfirli, fa inahu la yakfirus sunuba ila anta. Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia dengan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat-Mu padaku, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Sahabat Cahaya Guru, istighfar yang kedua sangat istimewa dan hanya dilakukan di hari terbaik, yaitu hari Jumat. Hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama di antara hari lainnya. Maka tak heran, amalan yang dilakukan di hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa siapa saja yang membaca istighfar ini sebanyak 7 kali di hari Jumat, kemudian ia meninggal pada siang atau malam harinya, insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surga. Waktu terbaik membaca istighfar Jumat: setelah subuh, saat waktu duha, setelah salat asar, menjelang tidur. Malam Jumat, cukup dibaca 7 kali saja. Bacaan istighfarnya bisa menggunakan Sayyidul Istighfar atau redaksi lain yang memiliki makna permohonan ampun secara mendalam. Yang penting adalah keikhlasan hati dan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Sahabat, mari kita renungkan. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa istighfar dapat mendatangkan hujan yang membawa keberkahan, harta dan kekayaan, anak keturunan, kebun dan sungai. Artinya, istighfar bukan hanya amalan spiritual, tapi juga berdampak nyata pada kehidupan dunia kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dosanya telah diampuni, tetap membaca istighfar lebih dari 70 kali sehari. Maka bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan dan dosa? Manfaat luar biasa dari istighfar diantaranya: rezeki menjadi lancar dan tidak disangka-sangka, hutang bisa lunas dengan jalan yang tidak terduga, rumah tangga menjadi lebih damai, jiwa lebih tenang dan damai, dan tentu saja, dosa-dosa dihapuskan. Maka jangan hanya berdoa untuk 5 juta, sahabat. Mintalah 50 juta, bahkan lebih. Karena Allah tidak pernah kekurangan, dan Dia senang jika hambanya berdoa dengan sungguh-sungguh serta yakin penuh kepadanya. Sahabat Cahaya Guru, mari kita ambil pelajaran dari hari ini. Istighfar adalah amalan yang ringan di lisan, tapi berat timbangan pahalanya. Dengan mengistighfari dosa-dosa kita, kita sedang membuka jalan rezeki, jalan keberkahan, dan jalan menuju ampunannya. Jangan remehkan satu istighfar yang keluar dari hati yang tulus. Karena bisa jadi, itu yang menyelamatkan hidup kita, bahkan menyelamatkan akhir hidup kita. Maka mulai hari ini, mari kita jadikan istighfar sebagai amalan rutin. Pagi dan sore, malam dan siang, khususnya di hari Jumat, jangan lewatkan amalan yang begitu besar pahalanya. Semoga dengan istighfar, Allah beri jalan keluar dari semua kesulitan. Semoga dengan istighfar, Allah bukakan pintu rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Dan semoga, dengan istighfar pula, kita digolongkan sebagai hamba yang dikasihi dan dimasukkan ke surganya. Amin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Mari terus saling mendoakan dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.